Teman-teman, jadi di depan kita ini ya terlihat beberapa rumah yang sama sekali tidak berpenghuni, dan titik longsornya itu sebenarnya berada di area depan sana ya. Ini merupakan salah satu bagian saja yang terdampak dari musibah di tahun 2001 ya, di Dusun Selopuro, Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Kalau saya perhatikan di sini beberapa rumah memang sama sekali tidak berpenghuni ya. Di depan kita ini terdapat satu bangunan bekas rumah warga yang terdampak dari musibah tersebut. Kita akan melihat kondisi terkini ataupun kondisi terbaru ya dari lokasi ini yang setelah kejadian tersebut ya benar-benar tidak terhuni gitu, teman-teman. Masih tersisa ya beberapa furniture, peralatan rumah tangga yang seperti ini, seperti almari, kemudian bekas baju-baju juga seperti ini, teman-teman. Ini masih tertinggal ya, tidak dibawa oleh sanak famili ya, yang mungkin ada garis keturunan ahli warisnya gitu, tapi setidaknya tempat ini benar-benar sudah tidak terfungsikan, teman-teman. Di situ ada beberapa foto-foto ya. Kalau saya perhatikan foto-foto pernikahan dan putranya gitu ya. Walah. Semuanya hanya tinggal sebuah cerita, teman. Ada beberapa foto di sini ya. Namun kalau aku perhatikan sih udah mulai rusak juga gitu loh. Yang seperti ini. Coba kita masuk ya ke satu ruangan yang di pojokan. Sepertinya kita belum masuk di situ. Di sini ada centongnya ya. Seperti ini, teman. Ini biasanya tempat untuk menyimpan, waduh ada hewannya di dalam ya. Tempat untuk menyimpan air ini. Di sini ada tempat tidurnya. Kemudian ada beberapa potong pakaian ya yang masih tertinggal di sini. Namun setidaknya satu set kursi sofa ini masih terletak pada tempatnya ya. Di depan persis ya, ini terdapat sebuah perkebunan cengkeh juga ya, kalau aku perhatikan. Ada pohon cengkehnya di situ gitu loh. Kemudian di sini ada satu rumah lagi, teman-teman. Di sini ada satu rumah yang menurutku sangat bagus ya, ataupun keren sendiri jika dibandingkan dengan yang lain. Jadi di situ ini ada sebuah rumah kuno juga, yang ini sih juga tidak berpenghuni, teman-teman. Blonwun. Waduh. Kasur-kasurnya udah mulai berodol semuanya ya, kapas-kapasnya gitu. Kemudian di sini ada tempat air sih. Ada satu ruangan di sini, sepertinya tempat tidur ya di sini, teman. Seperti ini ya rumahnya, terdiri dari beberapa ruangan ataupun beberapa kamar tidur kalau saya perhatikan.
Di sini tuh ada centongnya. Ini kalau rumah-rumah orang Jawa pada zaman dulu ya pasti punya centong gitu loh, ataupun pendaringan ataupun tempat untuk menyimpan beras dan sebagainya. Di sini teman-teman, mungkin kalau generasi sekarang ya nggak ngerti gitu loh centong, nggak ngerti pendaringan gitu loh, tapi kalau generasi saya pasti tahu ya. Wah, di sana ada tokek yang cukup besar juga ini. Kemudian di sini ada lemari kuno juga. Kalau saya perhatikan di dalamnya nggak ada apa-apanya ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang informasi yang saya dapatkan juga ya, seluruh korban yang terdampak ya. Sebentar saya tutup ya. Itu sudah mendapatkan ganti rugi hunian juga, ataupun berupa rumah yang letaknya itu di sebelah utaranya Polsek Ngetos gitu ya bosku. Oh, di sini ada pawonnya ya. Oh, ini tempat untuk memasak ya. Di sini merupakan sebuah area ya. Area yang sangat penting, area dapur. Sebuah lokasi di mana cinta kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya dan kepada seluruh keluarganya dimulai dari dapur ya. Mempersiapkan makan dan lain sebagainya. Mungkin di antara teman-teman yang punya tungku masak yang seperti itu ya, yang masa kecilnya itu, atau saya sendiri dulu ketika saya kecil ya, sering sekali saya duduk di depan tungku yang seperti ini sambil menanti nasi matang gitu loh. Zaman dulu itu kalau saya selalu menggunakan kayu bakar ya sebagai bahan apinya gitu ya bosku. Loh, di sini udah ada kandangnya juga ya, tempat ternak. Ini mungkin kandang sapi atau ya mungkin setidaknya kambing lah ya. Oke, kita coba lanjut explore ke sisi yang lain, teman-teman. Ini ada sebuah rumah ya, yang menurut aku sih rumahnya berbeda sendiri. Di sini baru jadi nih sebenarnya rumahnya ya. Tapi ya karena lokasi ini merupakan area terdampak ya, ataupun masuk dalam zona bahaya, mau tidak mau pemiliknya ya harus pindah ya. Meskipun ada bangunan yang waduh mantep pol yang seperti ini, harus pindah juga. Pindahnya pun juga sudah mendapatkan ganti rugi, teman-teman. Waduh, eman yo, rumah baru saja jadi tapi tidak terhuni. Wah, ini nggak bisa dibuka, terkunci sepertinya. Wah, luar biasa banget ya, rumahnya sampai ke sini-sini loh. Waduh, di depan kita itu ya, ini adalah kandang ayam gitu. Wah, ini hampir kita semuanya punya ya. Kalau kita hidup di desa pasti ya, setidaknya kita punya kandang unggas yang seperti ini. Di sini ada beberapa, ada beberapa ruangan yang sudah mulai terjebol juga sepertinya. Ada tungkunya juga, teman. Kita coba ke belakang ya untuk melihat. Ini bagian belakangnya ya. Waduh, lewat mana ini saya? Nggak bisa lewat ini guys. Aduh. Bisa lewat nabrek.
Di belakang persis itu ada sebuah sungai yang mengalir ya, teman-teman. Wah, mantap ya di sini. Lumayan dingin loh. Serius. Oh, ini ada jendela untuk masuk ya. Tapi sepertinya nggak muat ini badanku. Ya udahlah, kita nggak masuk di satu bangunan ini. Kita putar aja, teman-teman. Nggak bisa masuk guys. Nggak bisa masuk ya karena aku bawa tas yang lumayan gede gitu loh. Di sini tuh nggak ada orang sama sekali ya. Tapi kalau tas ini tak taruh ataupun tak tinggal gitu, khawatir saya ada orang yang masuk lokasi ini dan iseng bawa tasku gitu loh. Wah, bisa berabe saya. Tapi kalau saya lihat ya rumah ini, kalau saya intip ya, itu memang semuanya kosong, tidak menyisakan apapun gitu ya bosku. Baik, kita lanjut explore ya untuk menuju ke beberapa bagian bangunan lagi yang mungkin ya bisa kita akses masuk untuk mengetahui kondisi terkini di desa mati ini, teman. Waduh, niki lerek uwah demi ram ya. Sepoi pijian tenan. Ayem, damai, sejuk gitu ya. Tidak terdengar suara bising kendaraan di lalu lintas yang padat gitu loh. Kita lanjut explore dan di depan kita ini juga masih terdapat beberapa bangunan lagi yo. Rumah-rumah yang dalam tahap pembangunan tapi sudah mulai terdampak ya kan, akhirnya tidak terselesaikan. Contohnya adalah rumah yang di depan kita ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Aku sih yakin ya, entah sewaktu-waktu atau yang seperti apa tempat ini mungkin akan ditempati lagi oleh warga masyarakat ya, tapi nggak tahu kapannya gitu. Sofa-sofanya udah mulai berserakan ya. Jadi beberapa rumah di sini ternyata dalam tahap pembangunan ya, contohnya yang seperti ini, seperti itu, dan di sana gitu loh. Tapi memang setelah kejadian itu tempat ini benar-benar tidak berpenghuni. Wah, ini ada satu bangunan lagi teman. Bisa kita buka ya. Coba kita explore rumah yang di sini. Walah. Setiap rumah ternyata memiliki tandon air yang terbuat dari tanah liat yang seperti itu ya bosku. Oh, di sini tempat kamar mandinya ya. Ini ada sebuah pintu yang mungkin bisa kita masuk ya. Satu rumah ini terkunci rapat, kita tidak bisa akses masuk teman. Kita coba ke bangunan yang lainnya. Jadi ngevlog di sore yang seperti ini ya. Waduh, udaranya benar-benar sepoi-sepoi seger ya. Karena memang desa ini atasnya ya banyak banget pohon-pohon buah yang seperti itu loh. Oke bosku, kita coba explore satu rumah kosong lagi yang berada di dusun mati ini ya, ataupun desa mati ini, yang berada di dusun Selopuro, Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Wah, di sini ada satu rumah lagi yang menurut aku sih cukup sunyi ya di dalam rumah ini, karena memang nggak ada penghuninya gitu loh. Beberapa tertinggal furniture rumah tangga ya, seperti kursi-kursi dipan yang seperti ini gitu ya. Kemudian masih ada kipasnya juga di sini, beberapa bantal, peralatan pakaian bayi, helm juga ya bosku. Di sini ada ruangan kosong, kemudian di sini satu kamar ya yang seperti ini. Waduh, dan itu tekeknya besar banget ya. Waduh. Ada lemari tua juga, beberapa barang di sini ya, diantaranya gelas-gelas yang seperti itu, sepatu anak sekolah juga ya.
Kemudian di sinilah beberapa gelas-gelas dan juga piring gitu ya bosku. Baiklah, kita ke sisi yang lain. Di bagian belakang sendiri ada apaan di sini ya? Ternyata di sini bagian dapur, dan ini sih kalau kau perhatikan ya, daun-daunan kering yang seperti ini. Jadi daun kering yang seperti ini sepertinya dijual ya bosku ya. Oke, dan ini satu bangunan lagi ya, yang sudah tidak berpenghuni juga ini, teman-teman. Sebuah rumah tua ya kalau saya perhatikan di sini. Namun saya perhatikan sudah mulai hancur bagian dalamnya, yang seperti itu ya. Dan ini adalah bagian rumah terakhir ya dari beberapa rumah yang tak berpenghuni di Desa Mati, Selopuro, Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Kita sudah berada di titik yang lain, teman-teman. Jadi di sini masih terdapat beberapa bangunan kosong lagi ya. Sebenarnya titik pusat longsornya adalah yang di atas rumah yang paling atas itu ya. Titik longsornya di situ, teman-teman. Kemudian di bawah sini ya ada beberapa bangunan lagi yang kosong. Di antaranya rumah ya yang berada di samping kanan kita, dan di sini aku melihat sebuah masjid yang cukup besar ini, teman-teman. Walah. Masjidnya pun juga terbengkalai, tak terurus yang seperti ini, karena memang ini berada di titik ya yang sudah dipolis land, dalam artian tidak bisa dimanfaatkan lagi karena rawan longsor di kemudian hari. Jadi kondisinya yang seperti ini, teman-teman. Masjidnya ya, masjidnya cukup megah ya di kampung ini yang seperti ini. Walah, benar-benar sangat disayangkan sekali dengan keadaan yang seperti ini. Oke, teman-teman, kita akan coba ya melihat titik longsor musibah yang pernah terjadi di tempat ini ya, yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka gitu loh. Jadi di ujung sana itu, teman, di sana itu juga masih ada desa ya sebenarnya. Di ujung sana itu kita melihat titik longsornya adalah persis di depan kita ya. Ini titik longsornya, dan wah, bener-bener ini ngeri ya. Waduh, parah ini. Bisa kelihatan nggak ya titik longsornya? Wah, kelihatan teman, di atas sana itu ya. Jadi di depan kita ini merupakan titik longsor yang pernah terjadi di desa ini, teman-teman. Aku nggak tahu ya, dari cerita-cerita yang saya dapatkan, di depan kita ini dulu terdapat beberapa rumah dan semuanya tertimbun ya, teman-teman. Kemudian beberapa warga masyarakat yang berada di dalam rumahnya juga ikut tertimbun. Setidaknya itu ada 20 orangan ya. Mungkin teman-teman bisa dikoreksi ya kalau apa yang saya sampaikan ini salah, karena saya hanya membaca berita online saja gitu loh. Benar-benar ini nggak bisa dibayangkan ya saat kejadian. Mak brek gitu ya, wis lenyap ya beberapa rumah yang berada di depan kita ini. Seperti ini kondisinya. Aku nggak tahu ya seberapa curam pemukiman warga yang berada di depan kita ini, tapi setidaknya ini cukup curam ya. Tonton, dilihat dari titik longsornya yang di atas sana itu, benar-benar cukup curam sih. Baiklah, kita sudahi saja edisi ngevlog kita di Desa Mati ya, yang berada di Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Jadi saya kesini tuh bawa motor teman, untuk terabas lokasinya ya, karena kita harus melalui jalan setapak yang seperti ini untuk menuju beberapa rumah yang sudah kita eksplor tadi gitu loh. Luar biasa banget ya, di lokasi ini benar-benar adem, full dengan tanaman yang seperti ini loh, pohon jati dan sebagainya.
di bawah kita ini masjid yang sudah kita eksplor tadi, dan ada satu rumah juga ya yang berada di sana. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Salam sehat semangat, dan tentunya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.